Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Narendra Wijaya, NIM I34012111062 dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kasus anak putus sekolah yang terjadi di Indonesia, khususnya saat pandemi COVID-19. Tetapi sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun tak hanya memukul sektor kesehatan dan perekonomian, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Salma Fauziah, seorang anak penjual gorengan berusia 14 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Salma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu, terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya. Mama sama ayah itu pernah yang mau daftar ke sekolah. Sekolah itu belum bajunya, belum pendaftaran sampai ratusan gitu. Terus selain sekolah juga pernah pesantren juga pengen masuk. Tapi ya biaya namanya kata orang gratis juga. Tiap bulan juga harus bayar juga buat uang makan juga. Bapaknya juga angkot ya, kalau pandemi udah PPKM-nya terus-terusan ya. Terus penumpang juga kan biasanya andalannya kan anak sekolah, guru, ya kan. Ibaratnya drastis lah gitu Pak ya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang didapat dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, angka putus sekolah di Indonesia berkisar 5,88% dari sekitar 82 juta anak di Indonesia. Jumlah ini diprediksi KPAI meningkat selama pandemi, disebabkan beberapa faktor seperti masalah ekonomi, pernikahan anak, hingga kecanduan game online. Ribuan anak itu ya terancam ya kehilangan hak atas pendidikan karena kondisi pandemi dan terpukulnya ekonomi keluarga. Nah itu sebenarnya kami yakin angkanya tinggi, hanya pendataan daerah mungkin tidak dilakukan. Komisioner KPAI mengakui pada 2020 lalu, dari pemantauan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten di 9 provinsi, didapati sebanyak 119 kasus anak putus sekolah karena menikah, 5 anak putus sekolah karena bekerja, dan 16 kasus anak putus sekolah lantaran tak mampu membayar SPP. Sementara pada 2021 data anak putus sekolah karena tak mampu membayar SPP didapati KPAI lebih besar lagi, yakni sebanyak 31 anak. Jumlah ini dinilai KPAI seperti fenomena gunung es, di mana kenyataan di lapangan diyakini lebih besar lagi. Nah pendataan itu bisa dilakukan mulai dari Dinas Pendidikan kan pasti dapat gampang sekali menggerakkan sekolah untuk memberikan laporan selama pandemi ini. Berapa anak di sekolahnya yang putus sekolah. Yang kedua adalah ada Kartu Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Sehat, ada PKH ya, yang program Keluarga Harapan. Nah, ini harusnya menyasar anak-anak ini. Usai kisahnya mencuat, beruntung Salma Fauziah pada tahun ajaran 2021 ini sudah dapat kembali bersekolah. Setelah mendapat bantuan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kabupaten Sukabumi. Salam bersyukur banget gitu. Sekarang Salam lanjutin sekolah lagi. Mungkin rezeki Salma sama keluarga Salma dibantu sampai ke buku-buku semuanya gratis. Sampai sekolah juga gratis. Salma bersyukur gitu, alhamdulillah. KPAI berharap pemerintah segera merespon cepat terhadap kasus anak putus sekolah di masa pandemi. Sebab semakin rendah pendidikan anak di negara ini, potensi anak melakukan perilaku bermasalah akan lebih tinggi. Selain itu sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, baik teman-teman, dari video tersebut ya dapat kita pahami bahwa di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus anak putus sekolah saat pandemi COVID-19. Memang selama 2 tahun kurang lebihnya pandemi ini membuat
seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh manusia, salah satunya di lingkup pendidikan ini terhambat ya. Jadi ketika di lingkup pendidikan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, ini menjadi suatu permasalahan ya, yang dimana anak-anak yang keterbatasan dalam media ya, alat media untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi apabila kita lihat bahwa dalam video tersebut Indonesia mengalami peningkatan yang begitu pesat saat pandemi COVID-19 terkait kasus anak putus sekolah ya. Kasus anak putus sekolah ini merupakan salah satu permasalahan ya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ya tentunya untuk menuntaskan atau mencegah dari hal tersebut tentunya dibutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholder untuk mengatasi masalah tersebut. Teman-teman, dari kasus anak putus sekolah itu diakibatkan dari berbagai faktor ya, yaitu ada faktor ekonomi ya, kemudian faktor si anak menikah, kemudian faktor si anak bekerja. Nah, itu merupakan beberapa faktor yang terjadi si anak mengalami putus sekolah. Tentunya pada video tersebut tadi memberitakan salah satu seseorang ya, anak di Sukabumi, Jawa Barat yang putus sekolah dikarenakan ada pandemi COVID-19 dan keterbatasan dalam ekonomi sehingga putus sekolah karena tidak mampu untuk membayar gitu ya, membayar pendidikan gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan sumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah anak putus sekolah di Indonesia pada tahun 2020 ini dijabarkan menjadi 3 penjabaran. Anak putus sekolah karena menikah, ini jumlahnya ada 119 anak. Kemudian anak putus sekolah karena bekerja, ini ada 5 anak. Kemudian anak putus sekolah karena tidak mampu untuk membayar SPP, ya salah satunya itu karena faktor ekonomi. Ini ada 16 anak, ya, 16 kasus. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan yang harus kita tuntaskan ya, selesaikan bersama-sama. Karena dari 17 poin SDGs atau Sustainable Development Goals, yang dimana pembangunan berkelanjutan salah satu poinnya itu pendidikan yang berkualitas. Jadi anak berhak untuk mendapatkan pendidikan ya, dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi aset bangsa ya, aset bangsa untuk terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih baik ya. Salah satunya generasi bangsanya itu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan mengenai kasus anak putus sekolah yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.